Gue baru aja nih ganti mouse switch gue dan switch lamanya tuh bikin lagi cuy. Gue mainin gitu, gue mencet kayak mainan zaman dulu apa sih. Ya itulah pokoknya menarik. Jadi di video kali ini gue kedatangan produk baru yaitu monitor yang mana harganya tuh budget banget gitu ya. Yaitu dari BenQ yang nanti serinya gue bakal jelasin. Tapi seperti biasa gue mau kasih tahu gimana sih budgetnya dari si BenQ kali ini. Apakah menarik atau tidak gitu ya. Jadi nanti kalian akan tahu semuanya. Tapi seperti biasa kita harus bumper dulu. Selamat datang di channel Media, kembali lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini. Jadi langsung aja, ini adalah monitor barunya si BenQ yang mana memiliki harga yang cukup budget di kantong kalian-kalian ini. Nanti gue bahas harganya berapa, cuman ini adalah seri GW2480T. Jadi itu loh serinya yang budget ya. Jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang si monitor ini, tapi seperti biasa sebelum gue bahas lebih lanjut si monitornya, gue mau memperkenalkan dulu channel ini. Kalau channel ST Media ini sering banget ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga produktivitas kayak pembahasan tentang kamera. So buat kalian tertarik tentang keduanya dan mungkin bakal penasaran juga gitu ya apa aja sih yang mau kita bahas ya, langsung aja subscribe channel ST Media dan tonton videonya sampai habis biar informasinya tetap nyampe. Oke, by the way monitor belakang ini gue sengaja matiin dulu ya biar kalian tuh fokusnya ke monitor yang ini aja. Jadi balik lagi ke monitornya yang ini, sebenarnya tuh si BenQ itu dia tuh nggak menawarkan by the way BenQ-nya internasional ya. Jadi BenQ-nya ini nggak menawarkan sebuah monitor dengan harga budget actually. Jadi dia itu menawarkan monitornya ini sebetulnya itu untuk anak-anak. Yes, anak-anak cuy. Ya gue nggak tahu sih, mungkin di negara-negara yang sudah maju kayak di US ataupun di Jepang ataupun di Inggris mungkin itu sistem pembelajarannya itu udah berbeda lagi, mungkin udah advance dari kita. Jadi mungkin dia itu membutuhkan sebuah monitor yang khusus untuk anak-anak. Tapi kalau misalnya di sini ya kita generalisasiin aja lah. Monitor ini adalah sebuah monitor budget yang memang gue rasa memiliki spesifikasi yang benar-benar pas untuk di harganya, bahkan oke banget. Nah terus budgetnya nih ada di kisaran berapa nih? Nah jadi untuk si GW2480T ini dia itu dijual hanya sekitaran 3 jutaan aja cuy. Menurut gua harga segitu itu adalah harga yang murah, apalagi dengan fitur-fitur yang ditawarkan dari si monitor ini. Nah yaudah deh, nggak usah panjang lebar lagi, mending kita cari tahu nih apa yang menariknya dari si BenQ 3 jutaan ini. Apa aja sih spesifikasi yang ditawarkan dari si BenQ? Dari desainnya, desain BenQ ini mirip dengan desain monitor profesionalnya si BenQ sendiri. Stealthy, nggak ada bentuk lekukan aneh, ditambah frame displaynya ini sudah tergolong tipis. So, memiliki tampak yang sangat modern untuk kita pakai kerja. Soal bodinya ini berbahan full ABS yang cukup kokoh untuk harganya, bahkan lebih baik cuy. Lalu warnanya ini full hitam dengan aksen silver gelap, ditambah LED indikator di sisi kanan bawahnya. Di sisi kanan bawahnya ini selain ada LED indikator, terdapat juga sebuah 5 tombol tambahan untuk pengaturan WSD. Ya sebetulnya sih gue lebih prefer kayak monitor yang di belakang gue ini, karena tombolnya itu dia nggak ngumpet, jadi muncul di sisi depannya si monitornya sendiri. Jadi kita nggak perlu lagi ngeraba-raba buat ngatur si monitornya sendiri. Beralih ke bagian stand dan kaki-kakinya ini pun cukup rigid, nggak mudah kegeser-geser dan gampang dirakitnya. Serta tersedia juga lubang sebagai pemanis desainnya, sekaligus bisa dimanfaatkan sebagai tempat manajemen kabel-kabel yang terpasang. Dan gak lupa juga seperti biasa desain monitor BenQ akhir-akhir ini selalu menyediakan desain yang ergonomis. Itu kenapa gue cinta banget nih sama produknya si BenQ. Jadi walaupun ini budget, kita masih diberikan kenyamanan dalam penggunaannya. Setidaknya kita bisa mengatur posisi monitor yang baik untuk mata kita. By the way jangan lupa juga masih terdapat VESA mount 100x100 yang kita bisa pasangkan untuk stand monitor third party, atau mungkin kalau kalian mau pasang di tembok pun bisa juga. Dan yang terakhir di bagian port-portnya ini pun juga cukup to the point. Hanya ada port power, D-sub atau VGA, lalu ada HDMI dan DisplayPort, serta ada 2 jack audio in dan out. So untuk secara overallnya dari desain monitor ini pun gue bisa bilang dia tuh memiliki tampang yang cukup to the point, minimalis dan juga stylish. Bahkan kalau misalkan kita mau pakai profesional pun masih bisa cuy. Dan terpenting juga dari monitor ini pun masih ada sistem ergonomisnya cuy. Ergonomis the winner. Jadi langsung aja kita beralih ke spesifikasi si monitornya ini. Jadi si monitor GW2480T ini memiliki ukuran layar sebesar 24 inci dengan resolusi optimalnya itu di Full HD. Lalu untuk panelnya dia sudah menggunakan panel IPS anti-glare, sehingga untuk viewing angle itu pun udah bukan masalah lagi. Dan untuk akurasi warnanya pun juga cukup menarik karena dia itu sudah menawarkan layar panel IPS-nya ini memiliki akurasi warna di 72% NTSC. Yang mana kalau misalnya kita konversi ke sRGB, dia itu berada di kisaran 99% sRGB. Kisaran ya.
Jadi misalkan kita simpulin dari spesifikasi monitor ini, kita bisa bilang monitornya itu bisa dipakai buat ngedit cuy. Cuma ya catatan lagi, monitornya ini masih di kisaran 99% nih. Jadi nggak tahu misalkan bisa aja kurang ataupun ya memang udah di 99%. Cuma kalau misalnya kita ambil positifnya aja, ya berarti ini udah 99% juga dong. Jadi ya bisa dipakai buat ngedit juga. Selanjutnya fitur-fitur lain terdapat di monitor GW2480T ini ada fitur yang namanya low blue light, yang mana dia itu adalah fitur yang bisa menyesuaikan mata kita ketika kita menggunakan monitornya ini di ruangan yang redup cahaya. Dan selain itu pun juga ada fitur yang bernama Bright Intelligence, yang mana fiturnya ini bisa mengatur otomatis brightness si monitornya ini dengan menggunakan sensornya ini. Mungkin nanti gue jelasin. Jadi ya nanti menyesuaikan ketika kalian ruangannya udah mulai gelap, itu mungkin mulai redup juga kalau misalnya ruangannya terang, jadi ini terang juga gitu ya. Dan yang terpenting juga ada fitur spesialnya, yaitu namanya color weakness. Jadi color weakness ini fungsinya itu mungkin buat teman-teman kita yang memiliki kekurangan dalam penglihatannya. Ya simpelnya sih buat teman-teman kita yang buta warnanya. Dan fitur-fitur yang barusan gue sebutin ini bisa kalian langsung gunakan melalui settingan OSD pada monitornya, yaitu di menu eye care-nya. Jadi tinggal kalian pilih aja nih settingan yang kalian butuhin. Dan mungkin dari ketiga fitur itu bisa jadi juga nih buat si BenQ Internasional untuk mempertimbangkan monitornya ini untuk anak-anak. Kan wajar aja nih anak-anak tuh kalau misalkan belajar, kalau misalkan keganggu gitu kan pasti nggak mau belajar. Jadi apalagi kalau misalkan dia pakai monitor yang jelek gitu, misalnya kualitasnya kurang bagus, mungkin anak-anak tuh jadi nggak punya motivasi belajar. Yang ada kayak ngeluh mata itu capek terus gitu. Dan ya mungkin karena kita masih di Indo, kita nggak bisa mengadaptasi hal tersebut, ya kita generasiin aja. Fitur-fitur ini bisa kita pakai memang untuk penggunaan yang untuk jangka waktu panjang, jadi mata kita tuh nggak gampang capek ketika melihat si monitornya ini. By the way, untuk fitur Bright Intelligence-nya ini bisa mengatur tingkat intensitas cahayanya ini secara otomatis, yaitu menggunakan sensor yang berbentuk notch kebalik yang ada di sisi bawah displaynya ini. Jadi nantinya sensornya ini bisa menyesuaikan keadaan ruangan kalian, so kalian nggak perlu lagi nih setting manual. Ya intinya mah kalau misalnya kalian ngerasa ini adalah sebuah kamera, ya janganlah. Nah, apalagi kalian tutup-tutup gitu untuk menjaga privasi, yang ada malah sensornya ini nggak bekerja cuy. Nah, sama jangan lupain juga nih kalau di monitor ini masih memiliki built-in speaker yang rasanya sih ya cukup oke lah, standar monitor. Ya, seenggaknya bisa dimanfaatkan buat kalian yang belum punya speaker komputernya, atau enggak kalian bisa maksimalin lagi nih dari port-port bawahnya ini untuk audio-audionya tanpa perlu colok panjang lagi ke PC kalian. Jadi mungkin langsung aja gue kasih kesimpulan buat monitornya ini. Jadi untuk si BenQ GW2480T ini sebenarnya adalah sebuah monitor basic aja gitu ya. Dia itu nggak memiliki tujuan khusus secara niche gitu ya. Jadi ya penggunaannya ya buat basic kita menggunakan monitor. Tapi bukan berarti kita nggak bisa pakai buat ngedit ataupun buat main game juga. Masih bisa kok buat main game sama ngedit juga. Setidaknya gue bisa merekomendasikan kalian monitor ini jadi sebagai monitor starter kalian nih. Jadi kalau misalkan kalian habis build PC dan ngegas habis gitu buat beli spek-speknya dan uangnya sisa dikit, mungkin bisa aja nih beli monitor ini. Atau mungkin kalau case-nya buat laptop, setelah kalian beli laptop tapi akurasi warna laptopnya itu kurang pas gitu buat ngedit gitu, bisa aja manfaatin pakai monitor ini. Soalnya kalau gua rasa kalau buat pakai game pun kita masih bisa memanfaatkan si 60 Hz-nya si motor ini, dan untuk video editing pun juga bisa karena dia akurasi warnanya udah di 72% NTSC. Lagi pula kalau gue bandingin warnanya si monitor ini dengan monitor belakang gue ini, perbedaannya pun cukup tipis cuy. Atau mungkin kalian juga bisa pakai monitornya ini sebagai secondary dari monitor utama kalian. Atau mungkin kalau kalian lagi nyari monitor yang buat vertikal gitu posisinya, bisa aja kita maksimalin pakai monitor ini. Dia bisa diputar, dan untuk vertikalnya pun gue rasa nggak bakal ngeganggu dari ukuran monitor utama lo. Jadi kayak nggak berat sebelah. So mungkin itu aja pembahasan gue tentang si monitor BenQ kali ini. Gue rasa si BenQ ini udah mulai nih memasuki ranah-ranah budget nih. Jadi buat kalian tuh, dan mungkin buat brand tuh harus berhati-hati gitu, karena ini ada penantang baru yang murah gitu. Murah juga murahnya nggak murah banget gitu. Bukan murah banget, nggak murahan maksud gue gitu ya. Apalagi dengan fitur-fitur yang ditawarkan itu sangat menarik. Jadi gue rasa bisa lah jadi consider buat kalian juga untuk ngecek si monitor yang satu ini. So, gue juga minta dong pendapat kalian tentang motor ini kayak gimana. Apakah masih harganya mahal atau cukup bisa dikonsider buat kalian beli? Coba kalian komen di kolom bawah, dan terima kasih juga udah dengerin opini gue. Silahkan komentar juga kalau misalkan ada kritik dan saran mengenai video ini. Oke, udah gitu aja. Like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media, dan klik tombol lonceng biar jadi notif squad ST Media. Dan terpenting juga share terus teman-teman kalian kalau si BenQ ini memiliki monitor baru yang harganya itu cukup menarik buat kalian lirik. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya, dan kameramennya ada sini ada Jati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kali ini gue bakal bahas kupas tuntas tentang si murahnya si BenQ kali ini. Ada pesawat.
di Jepang gitu, anak-anaknya sudah modern gitu dan mungkin pembelajarannya itu nggak by tulisan lagi, dia itu perlukan digital. Ada motor lewat. Spesifikasi monitor ini kita bisa bilang monitornya ini bisa buat